Oke, baik. Selamat datang di channelnya Oi Fumto. Nah, baik. Sebelum itu saya ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi kita di Q&A yang ketiga. Nah, Q&A ini yang sebelum-sebelumnya itu sudah dilaksanakan, yang pertama dan yang kedua. Itu sama seperti yang sebelumnya. Jika teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar astronomi, bisa langsung ditanyakan di kolom chat di bawah ini. Dan bisa langsung DM IG-nya Oi Fumso. Nah, sebelum itu Q&A and answer atau Q&A diadakan agar teman-teman yang memiliki penasaran tentang astronomi bisa langsung bertanya dalam momen acara Q&A seterusnya secara live di Instagram Oi Fumso. Nah, pada Q&A yang ketiga ini kita undang narasumber dari tim peneliti Oi Fumso, Abang Da Haryadi Putraga. Ya, nah pada Q&A yang ketiga ini kita undang narasumber dari tim peneliti Oi Fumso, Abang Da Haryadi Putraga. Boleh say hello kepada para pemirsa, Bang? Oh, hai. Hai teman-teman. Ya, oke. Nah, di sini Bang, kita dari teman-teman sebelumnya sudah memiliki beberapa pertanyaan seputar astronomi, ya. Di kolom chat sebelumnya itu dari underscore Stalisa DLM, ini pertanyaannya cukup menarik di sini. Pertanyaan itu, bagaimana sih proses terciptanya bulan sebagai satelit alami bumi? Bagaimana sih jika bulan kita itu ada 2 atau lebih? Mungkin bisa langsung ditanyakan, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, mungkin yang saya ketahui gitu ya, pada umumnya ada 4 teori, tapi tadi saya lihat juga ada beberapa teori yang cukup cukup mendukung. Tapi yang menurut saya ada 4 buah teori yang sangat memiliki validitas tinggi juga dan lebih masuk akal gitu. Nah, salah satu teori pembentukan bulan itu adalah pembentukan ketika bulan dan bumi itu terbentuknya bersamaan. Nah, itu kan memungkinkan bahwa ketika planet bumi terbentuk dan juga bulan dan juga satelit-satelit yang lainnya terbentuk pada saat yang bersamaan. Nah, itu salah satu teori pembentukan bulan. Itu namanya teori konkresi. Lalu yang kedua, ada teori visi bumi yang menciptakan bulan. Nah, teori ini menyatakan bahwa bulan itu terbentuk berdasarkan bongkahan-bongkahan yang berputar di sekitar bumi. Jadi buminya duluan terbentuk, lalu material-material lainnya yang ada di sekitaran bumi ikut berputar, lalu memadat, terbentuklah sebuah benda angkasa yang juga menjadi bulan sekarang. Lalu ada juga teori yang menyebutkan bahwa bulan itu sebenarnya juga sudah ada. Jadi kalau satu tadi kan awalnya sama-sama tercipta, lalu yang kedua planet bumi dulu tercipta, lalu membentuk bulan, lalu teori yang ketiga itu buminya sudah ada, bulannya sudah ada, tapi bulannya itu dari tempat lain gitu. Ketika bulannya melintas masuk ke orbit bumi, buminya menangkap bulan. Jadi bulannya sudah ada duluan, sama seperti penciptaan juga, tapi ditangkap oleh orbit bumi sehingga mengikuti planet bumi. Dan yang terakhir itu bulan itu adalah bagian dari bumi. Jadi bumi kita dulu satu, lalu ada sebuah tabrakan sehingga bagian dari bumi itu keluar bumi, tetap melayang di luar angkasa, berputar dan memadat dan membentuk sebuah benda angkasa yang kita kenal dengan bulan saat ini. Nah, dari teori-teori itu sebenarnya ada ada sedikit pertanyaan juga. Kalau misalnya bulan dari tempat yang lain gitu kan, bulan dari tempat yang lain ditangkap bumi, artinya kan bulan ini sudah mempunyai orbit, sudah mempunyai rotasi sendiri, sehingga ketika ditangkap oleh bumi, pastilah rotasinya akan sudah ada gitu. Sedangkan bulan kita saat ini antara rotasi dan revolusinya sama, sehingga lebih memungkinkan apakah bendanya
berasal dari bumi, maksudnya bulan ini adalah sebuah benda yang berasal dari bumi atau terciptanya sama-sama dengan bumi, mungkin seperti itu. Kalau asal muasal pembentukan bulan. Lalu tadi pertanyaannya Pak, bagaimana kalau bulannya ada dua? Iya, bagaimana bulannya kalau ada dua atau lebih? Seperti itu. Kalau dari sudut pandang sainsnya mungkin ya jadi kita punya dua buah potensi benda langit terdekat yang bisa kita gali ataupun kita bisa manfaatkan sumber dayanya. Mungkin saat ini masih belum bisa kita berdayakan karena terbatas teknologi, tapi dengan adanya dua benda dekat bisa lebih baik lagi. Lalu bagaimana posisi bulannya kan kita nggak tahu juga kalau ada dua. Apakah mereka saling berdekatan, saling berkejaran, atau saling berjauhan, atau malah bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, berarti antara siang dan malam kita akan bisa melihat bulan. Kalau saling berdekatan, dalam satu waktu, baik itu waktu siang atau waktu malam, kita akan bisa melihat kedua buah bulan itu. Atau kalau saling berjauhan, kadang satu bulannya terlihat, kadang bulan lainnya tidak terlihat karena tertutup. Nah, itu untuk keterlihatan dari buminya. Kalau untuk ibadahnya, ya itu kita nggak tahu juga lah ya, karena kan kita juga mengikuti bagaimana yang dilakukan oleh Nabi tentang ibadah yang terkait dengan penanggalan bulan dan sebagainya seperti itu. Kalau Ya, hubungan bulan dan manusia juga ada pengaruhnya. Kalau itu ada penelitian juga yang lainnya, tapi saya nggak akan sebutkan. Mungkin kawan-kawan juga ada pernah membacanya. Mungkin itulah kalau yang bisa terjadi kalau bulan itu ada dua di dekat bumi kita. nah ini ada pertanyaan dari AA ini 177 di kolom chat. Ini ada, Bang, saya ada pertanyaan nih. Kenapa ya Bang, benda di luar angkasa bisa melayang dan tidak menetap di permukaan? Apakah ada gaya gravitasi tertentu di luar angkasa? Nah, mungkin langsung dijawab, Bang. Oke, itu namanya juga sudah luar angkasa, yang artinya sudah terlepas dari gravitasi sebuah benda yang besar gitu. Jadi di luar angkasa itu gravitasinya mungkin ada gravitasi yang terbentuk dari pusat sebuah bendanya lah gitu. Jadi contohnya aja seperti bintang matahari kita ini sendiri, itu di luar angkasa sana melayang, tapi tetap berputar dikarenakan tarikan daripada pusat galaksi kita. Jadi seperti bumi kita juga berputar dikarenakan tetap diikat oleh gravitasi matahari. Dan kenapa benda-benda lainnya itu terlihat melayang, sebenarnya juga melayang ditahan oleh gravitasi juga untuk benda-benda yang ada di dalam ruang lingkup seperti galaksi kita gitu. Cuman kalau sudah di luar galaksi kita, mungkin ukurannya yang kecil, itu mungkin benar-benar melayang tidak tentu arah, karena tidak ada yang menahan, dan juga ketika dari awal penciptaan, dayanya sudah ada, energinya energi dorong ketika penciptaan alam semesta, dari pusat ledakan itu sampai sekarang bendanya akan terus melayang ke ujung alam semesta sana. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sebuah sistem, seperti sebuah sistem galaksi, maka dia akan mengikuti gravitasi dari galaksi tersebut. Jadi seolah-olah memang melayang, tapi tetap dalam sebuah orbitnya yang diikat oleh gravitasi itu. Mungkin gitu. Ya, mungkin. Ya, baik, sebelumnya selamat datang kepada para pemirsa, teman-teman, sahabat Astro yang sudah mengunjungi Instagram Oipumsu. Nah, yang memiliki pertanyaan silahkan tanyakan langsung di kolom chat di bawah ini ya. Nah, untuk itu di sini juga ada pertanyaan dari salah satu sahabat Astro atau teman kita ini, namanya dari Mela Yolanda ya. Kak, saya mau tanya nih, coba jelaskan secara ilmiah kapan terbentuknya planet bumi ini. Nah, jika ada tanggal atau tahunnya, tolong sebutkan. Terima kasih. Oke, silakan Bang. Oke, secara ilmiah ya. Kalau Ya. secara ilmiah juga saya mungkin kurang banyak membaca, cuma kalau referensi yang pernah saya baca itu, planet bumi kita ini terbentuk sekitar 14 miliar tahun yang lalu ya, atau 14 juta tahun yang lalu gitu. Jadi kalau untuk tanggal apanya, mungkin saya kurang tahu juga, karena ketika sebuah benda langit terbentuk,
dan diperlukan adanya penanggalan, berarti kan bendanya sudah ada dulu, ada dua permukaan gitu kan, ada permukaan gelap, ada permukaan terang. Artinya permukaan terangnya ini waktu siang hari, permukaan gelapnya malam hari. Dan ada apa namanya, seperti intermezzo dari pertanyaan orang di internet, kalau dalam penciptaan alam semesta itu memerlukan satu hari, mataharinya aja belum tercipta gitu. Jadi bagaimana menghitung satu harinya? Maka dalam sains itu juga masih menjadi pertanyaan, tapi kalau dari sudut pandang agamanya ada disebutkan. Jadi dalam masa penciptaannya disebutkan dalam masa. Masanya itu adalah durasi waktu yang hanya diketahui oleh sang pencipta lah gitu. Jadi sains kita saat ini juga mungkin masih kurang bisa menjawab. Jadi mereka hanya bisa mengukur, ataupun sains kita saat ini hanya bisa mengukur dari berapa lama masa karbon paling lama yang didapatkan di bumi itu. Sehingga ada unsur apa namanya, pengukuran berapa lama sebuah benda itu umurnya dari radiasi karbon atau umur karbonnya gitu, umur karbon yang ada pada sebuah benda, sehingga mereka mendapatkan sebuah masa yang paling lama sekitar 14 juta tahun yang lalu. Maka mereka beranggapan bahwa bumi kita terbentuk sekitar 14 juta tahun yang lalu. Kalau untuk tanggalnya, ada juga yang membuat hari bumi, hari lahir bumi itu, hari bumi ya, tanggal 20 April kalau nggak salah itu. 20 Mungkin April. itulah sebagai kesepakatan saja. Oke. Karena kalau Nah, belum selanjutnya- ada awal harinya, ya bagaimana menentukan tanggal satunya juga gitu. Oke, baik. Nah, kita lanjut aja ya, Bang ya. Pertanyaan dari Ed Putri Rahmasari 1. Bagaimana sih proses penerbangan satelit ISS? Oh, satelit ISS. Berarti satelit yang terbesar saat ini gitu ya. Jadi ISS itu juga dibilang satelit buatan, tapi lebih tepatnya sebagai stasiun luar angkasa. Jadi untuk dapat diterbangkan, jadi tidak serta-merta semua peralatan itu dikembangkan dalam sekali penerbangan, tidak. Itu sampai untuk menerbangkannya perlahan, perbagian-perbagian, membuat sebuah stasiun satu sama lain, beberapa negara bekerja sama. Bahkan yang saya baca, ada sekitar 40 misi yang sudah dilaksanakan untuk membentuk ISS saat ini gitu. Jadi pada awalnya juga ISS itu ada pada tahun 1998 pertama kali penerbangan unit pertamanya gitu. Jadi sampai sekarang sudah ada sekitar 12 tahun ya, atau 14 tahun sudah. Barulah terbentuk ISS yang kita kenal saat ini. Oke, baik. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Dari pertanyaan yang tadi. Halo? Udah kayaknya sepertinya itu kalau untuk kapan dan bagaimana penerbangannya. Jadi memang perbagian-bagian, lalu menyusunnya satu bagian diterbangkan, nanti pada tahun berikutnya diterbangkan lagi sebagian, barulah disambung lagi, sampailah dikembangkan dengan jumlah bagian saat ini gitu. Jadi ISS ini satelit terbesar yang sekarang ini terbesar di bumi yang dimiliki oleh manusia gitu. Oke, baik, selanjutnya Ya, itu pertanyaan dari Rabila28_. Ini pertanyaannya, siapa tokoh atau sosok yang paling berpengaruh dan memiliki kontribusi paling banyak dalam dunia astronomi? Apa sih kontribusinya? Mungkin bisa langsung dijawab. tokoh yang paling berpengaruh di astronomi. Iya. Dalam dunia astronomi lebih tepatnya. Siapalah? Kalau dibilang seorang tokoh, mungkin kita nggak bisa bilang seorang tokoh gitu ya. Karena untuk sebuah ilmu ini bisa berkembang sendiri, itu berdasarkan hasil pemikiran, kerjasama, dan juga sumbangsih dari tokoh-tokoh besar gitu juga. Kalau misalnya astronomi yang kita kenal saat ini sebelum dikenal teleskop gitu kan, itu kan sudah ada tokoh-tokoh ilmuwan Yunani yang mempelajari
ya ini bintangnya seperti ini, oh ini kita bisa kenali bintangnya dengan membuat ilustrasi yang bernama rasi bintang. Jadi kita bisa pelajari posisi bintangnya, kapan masuk musim-musim tertentu, bisa digunakan untuk bantuan terhadap kehidupan manusia juga, misalnya penunjuk arah dan sebagainya. Itu dari awal peradaban sebelum saat ini juga sudah ada, lalu berkembang lagi dengan ditemukannya konsep optik. Nah, kalau konsep optik awalnya juga ya bagaimana sebuah benda bisa ditayangkan ke ataupun diperlihatkan oleh orang banyak gitu. Jadi kalau hanya satu orang saja yang melihat, kalau bahasa Einstein gitu, apa namanya ya? Relativitas. Nah, kalau relativitas ini artinya misalnya saya melihat ke arah depan dan teman saya yang di sebelah melihat ke arah depan, itu kan posisinya sudah berbeda. Jadi Ya. bisa terjadi adanya perbedaan dalam pengamatan sebuah objek. Nah, ketika sudah muncul sebuah alat, artinya alat ini kan tunggal melihat ke sebuah benda itu dan menyajikan bendanya ke dalam satu template yang sama. Jadi sama-sama orang melihat bendanya, objeknya sama, dan seperti itu, mungkin seperti itu kemunculan konsep optik yang dikembangkan oleh Ibnu Al-Haytham ya. Ya, Ibnu Haytham. Kalau Nah, tokoh lalu astronomi yang namanya saya pernah dengar tuh namanya Galileo Galilei. Ah, itu dia kontribusinya apa ya kira-kira, Bang? kalau Galileo mungkin yang kita kenal, dia berhasil mengembangkan teleskop. Jadi teleskop astronomi yang sekarang, ataupun teleskop astronomi yang pertama kali berhasil dikembangkan itu dari Galileo, walaupun konsep teropong dari si Hans Andersen gitu ya, kalau nggak salah namanya, yang ahli optik. Jadi dikembangkan oleh Galileo Galilei, berhasil juga mendapatkan gambaran planet. Jadi bukan secara mata yang melihat seperti bintang terang, tapi gambaran planet Jupiter dan bulan-bulannya juga bisa terlihat. Dan dia juga ikut mengembangkan sampai juga ke Kepler, bagaimana bentuk orbit dari planet, dan juga tokoh-tokoh yang kita kenal saat ini. Kalau Jadi di tidak hanya dunia Islam itu, tunggal saja gitu. Ya oke, bagaimana? kalau di dunia Islam itu ada nama tokohnya, kalau saya pernah baca buku itu namanya Al-Khawarizmi. Nah, apa sih kontribusi beliau terhadap astronomi Islam gitu? Kalau Al-Khawarizmi mungkin ya menyajikan algoritmanya mungkin gitu ya. Jadi dari bagaimana cara berhitungnya, mengukurnya, pendataan benda langitnya, bahkan tabel-tabel pendataan, numerisasi dari benda langit, ataupun apa bahasa istilah sekarang ya, field science gitu. Jadi dari bahasa lapangan dijadikan ke dalam bahasa sains yang bisa digunakan ke dalam angka, perhitungan, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Sehingga kita bisa mempelajari algoritma benda-benda langit. Dikenal juga lah koordinat dan sebagainya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Detriani 14. Min, saya mau tanya dong pada pemateri Q&A kita hari ini. Seberapa penting sih peran ISS terhadap peradaban astronomi? Kalau peran ISS ya, peradaban astronomi. Nah, kita balikan dulu. Kalau astronomi ini kan terhadap benda langit gitu. Nah, kalau ISS mungkin menurut saya namanya stasiun, berarti dia menjadi tempat singgah sementara, tempat mempelajari bagaimana pengaruh luar angkasa terhadap kehidupan dan mempermudah bagaimana yang dari bumi bisa keluar angkasa. Jadi misalnya untuk perbaikan teleskop ataupun penerbangan teleskop, bisa jadi kerjasamanya dari bumi, dan di luar angkasa pengontrolannya bisa lebih baik lagi. Karena kalau dari dalam bumi keluar angkasa, pastilah terkendala dalam banyak hal gitu. Tapi kalau sudah ada stasiun ataupun unit yang ada di luar angkasa, di luar bumi, maka kendala-kendala seperti awan, cuaca, dan sebagainya bisa teratasi gitu. Dan juga ISS ini bisa membantu bukan hanya astronomi saja, dari berbagai bidang juga. Jadi bisa dipelajari bagaimana tumbuhan bisa berkembang di luar angkasa, bagaimana pengaruh luar angkasa terhadap orang, terhadap manusia, makhluk hidup,
yang mungkin kita ketahui tidak ada gravitasi, yang biasa darahnya turun ke bawah. Kalau di sana seperti apa? Apakah darah juga tetap turun ke bawah, berputar dan sebagainya? Mungkin seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali ini bercerita tentang ISS, Stasiun Luar Angkasa. Nah, di sini ada selanjutnya dari Nova_KF itu, apakah gravitasi suatu planet bisa diciptakan dengan sains? Gravitasi sebuah planet. Ya, Namanya benar. sebuah planet itu adalah sebuah gini ya. Kalau planet itu ada kriterianya. Jadi agar bisa menjadi sebuah planet, yang pasti masanya harus cukup besar. Sehingga kalau dalam teori gravitasi, sebuah benda yang memiliki massa yang sangat besar, dia akan mempunyai gravitasi juga. Jadi benda-benda yang lebih kecilnya akan dapat tertarik oleh gravitasinya. Jadi mungkin menurut saya bukan planet gitu ya. Kalau dalam sebuah film seperti Interstellar, ada stasiun luar angkasanya, bagaimana mereka membuat gravitasi itu dari sebuah gerakan gerakan perputaran. Jadi kalau mungkin rekan-rekan ada pernah menonton film Interstellar, itu hampir di bagian dekat akhirnya, dia akan melihat sebuah pemandangan ladang jagung yang sangat panjang namun melengkung ke atas. Nah, itu sebenarnya stasiun luar angkasanya berputar, sehingga perputaran dari bendanya itulah yang membuat adanya gravitasi buatan gitu. Mungkin seperti itu secara teorinya. Baik, selamat datang sebelumnya kepada para hadirin yang berkunjung ke Instagramnya Oifumso pada live yang kali ini itu dalam momen Q&A yang ketiga. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman kalau memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar astronomi bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau kolom komentar di bawah ini. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Sahromadani_Lubis. Ini Assalamualaikum, nama saya Sahromadani Lubis, jurusan Manajemen Bisnis Syariah alumni 2020. Saya di sini ingin bertanya. Pertanyaan saya itu adalah, siapakah pencipta roket untuk penembus ke luar angkasa? Mungkin ini pertanyaannya agak sulit dipahami ya. Mungkin roket pertama siapa sih yang menciptakan roket pertama lebih tepatnya untuk menembus ke luar angkasa? Mungkin bisa langsung dijawab, Bang. Ya, mungkin pertanyaan juga sudah cukup benar, tapi kalau kita berbicara roket yang bisa membawa, mungkin bukan membawa tadi, yang pertama kali berhasil ke luar angkasa itu, ketika misi perlombaan ke luar angkasa lah, ketika ada space race gitu. Jadi perlombaan antara Rusia dan Amerika yang berusaha keluar angkasa. Jadi kalau kita telah lagi ataupun kita pelajari lagi, jadi sebelum roket yang bisa keluar angkasa itu banyak sekali perjalanannya. Jadi kita bayangin aja lah, benda yang 11 ton gitu, bagaimana membayangkannya bisa terbang. Nah, itulah harus ada sumber daya dan dananya juga. Sehingga ya dua negara adidaya inilah yang berhasil untuk mengembangkan pertama kali. Nah, kalau yang saya pernah lihat ataupun baca ya, itu di tahun, ntar ya saya lihat dulu. Oke, Aku baik, salah baik. juga ini. Kalau untuk yang berhasil pertama kali itu ada dari Uni Soviet. Nah, itu dari Uni Soviet tahun 1950, dia berhasil meluncurkan satelit Sputnik 1. Itu juga sebagai satelit pertama di luar angkasa. Jadi Rusia berhasil mengembangkan roket yang berhasil mengirim sebuah benda ke luar angkasa. Jadi kalau sebelumnya Amerika juga sudah berhasil sebenarnya membuat roket, namun tidak berhasil terbang sampai ke angkasa. Jadi mungkin kalau ada video-video yang seperti kita dapati roketnya meledak dan sebagainya, ya itu belum sampai keluar angkasa, tapi yang sudah sampai keluar angkasa dan kembali lagi juga sudah ada. Bahkan yang sampai Sputnik 1 ini masih tetap ada di luar angkasa. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Rahma Mayasari 19 ya. Selamat malam, Min. Oh, tadi malam dia
bertanyanya mungkin di sini kira-kira estimasi jarak bumi kita ke planet atau ke benda-benda langit di luar angkasa berapa ya Min? Dan apakah di planet tertentu ada makhluk hidup selain kita manusia yang ada di bumi ini? Estimasi. Nah, kalau estimasi mungkin saya nggak akan sebutkan satu-satu. Mungkin juga sudah banyak beredar di internet. Jadi sebenarnya untuk membuat sebuah estimasi itu kita harus punya pusat. Jadi kalau misalnya kita mengambil pusat jaraknya bumi ke planet-planet lain, kita nggak bisa menggunakan itu sebenarnya. Ya bisa sih bisa, tapi seperti yang saya bilang tadi, relativitas. Jadi ketika buminya hari ini di sini, misalnya jarak hari ini ke planet Mars itu sekitar 350.000 kilometer lah misalnya gitu kan. Nah, bulan depan kan planet bumi sudah bergeser dan juga Mars tadi sudah bergeser. Otomatis jaraknya jadi berbeda. Belum lagi ketika mereka melakukan oposisi dan sebagainya. Sehingga diambillah sebuah pusat sebagai pusat perhitungannya yang namanya sekarang matahari. Jadi kalau jarak antar planetnya ada beberapa satuan juga, ada yang menggunakan kilometer dari matahari sampai ke Merkurius, sampai ke Uranus juga bisa dalam kilometer, tapi lebih untuk astronomi dikenal dalam satuan astronomi. Jadi untuk nilai satu satuan astronominya adalah jarak dari matahari sampai bumi. Sehingga dari matahari sampai bumi, satu satuan astronomi. Nanti matahari sampai ke Jupiter, 4 satuan astronomi misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita bilang jaraknya juga, itu relatif juga. Kalau misalnya kita bilang ya orbitnya juga tidak dalam keadaan bulat sempurna, jadi ada jarak yang terjauhnya, ada jarak terdekatnya. Mungkin seperti itu. Kalau untuk nilai dalam bentuk numeriknya bisa lihat sama-sama lah gitu juga. Mungkin di sini Merkurius salah satu contohnya sekitar 57 juta kilometer. Nah, itu juga adalah nilai rata-rata. Rata-rata ketika dia berada jarak terdekat matahari dan jarak terjauhnya. Nilainya relativitas dan ya kalau misalnya juta-juta kilometer kan mempersulit kita menyampaikan. Makanya kita biasanya orang astronomi menggunakan sebuah satuan baru. Jadi nilainya satu satuan astronomi seperti itu. Mungkin begitu? Oke, baik, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Melani _Lani 09. Siapakah yang pertama kali astronom atau astronom yang menembus keluar angkasa? Astronom yang berhasil keluar angkasa ya? Ya, atau Ya, astronot yang berhasil menembus keluar angkasa gitu. Saya sebenarnya agak-agak ragu juga nih menjawabnya. Karena kalau dibilang astronot yang berhasil sampai menembus keluar angkasa, ada gitu. Kalau misalnya astronot yang sampai keluar angkasa namun tidak selamat, juga ada. Jadi kalau saya mungkin menyebutkan siapa astronom yang berhasil keluar angkasa dan kembali dengan selamat, yang pertama itu Yuri Gagarin. Jadi seorang Rusia, ya astronom pertama, manusia pertama yang berhasil keluar angkasa. Namun dia tidak keluar roket. Jadi dia hanya berhasil sampai keluar angkasa, mengorbit bumi sebentar, lalu dia kembali lagi ke dalam bumi. Namun ada lagi orang yang berhasil, ataupun orang pertama yang berhasil keluar angkasa, keluar dari roketnya. Dia namanya siapa ya? Alexei Leonov, kalau nggak salah. Jadi setelah Yuri Gagarin ini berhasil terbang keluar angkasa dan kembali lagi, ada misi lagi dari Rusia berhasil menerbangkan orang, dan si Alexei Leonov ini berhasil keluar dari roketnya. Jadi dia berhasil berjalan di luar angkasa atau yang kita kenal sebagai spacewalk. Jadi ada orang pertama yang berhasil keluar angkasa tadi Yuri Gagarin, dan ada orang yang pertama kali berhasil berjalan di luar angkasa yang namanya Alexei Leonov gitu. Mungkin itulah kalau orang-orang pertama yang luar angkasa. Iya. Ya, oke. Nah, selanjutnya itu yang tadi selanjutnya dari Kiki ITJG 0808. Halo, assalamualaikum. Saya Kiki Andriani dari Pasar 1 Dusun Asegani. Saya mau bertanya seputar soal ilmu astronomi.
Pertanyaannya, mengapa ilmu astronomi juga disebut dengan ilmu falak? Nah, ini apa juga nih ya? Agak kemarin juga ada sempat berdebat juga antara tim juga. Jadi ada yang menyampaikan bahwa ya ilmu falak itu luas, sama seperti astronomi. Dan kalau dari sudut pandang apa ya ilmu yang kita ketahui di Indonesia lah gitu ya. Ya astronomi itu pembahasannya tentang alam semesta, tentang benda-benda luar angkasa, apa yang ada di dekat kita, dan sampai apa yang ada jauh dari kita. Nah, kalau untuk ilmu falak, mungkin dikarenakan dia adalah bidang ilmu spesifikasi yang khusus, jadi fokusnya menurut saya hanya 3 buah benda saja. Jadi yaitu ada matahari, ada bulan, dan ada bumi. Karena ya kebutuhannya adalah kebutuhan kaidah fikih juga, fikih dan ibadah. Kan nggak ada juga orang astronomi yang membahas apa sih benda luar angkasa yang paling jauh. Mungkin pun kalau ada yang membahas hal itu, ya orang falak yang punya kecintaan tentang astronomi. Jadi kalau menurut saya, ilmu falak dan astronomi itu ya serupa, tapi nggak sama gitu. Memang sama-sama ilmu yang membahas tentang angkasa, tapi apa yang dibahas itu bisa berdekatan, bersinggungan, namun tidak saling berhimpit. Jadi ilmu perhitungan yang didapatkan astronomi adalah turunan dari ilmu yang kita dapat dari ilmu falak adalah ilmu yang diturunkan dari astronomi dan sebagainya, dan sebaliknya juga. Kalau kita tanya mungkin orang-orang astronom gitulah kan, apa sih definisi daripada hilal gitu kan? Nah kalau orang astronom, hilal itu ya udah bulan sabit gitu. Bulan sabit kapan saja terlihat, setelah masa konjungsi ya sudah bulan sabit. Tapi kalau orang falak bilang ada kaidahnya, ada kriterianya. Bulan sabit itu bisa diterima sebagai awal bulan dengan catatan mataharinya harus terbenam. Yang artinya bagaimana ilmu falak itu menelaah langit astronomi, perbandingan yang ditelaahnya tadi perbandingan antara matahari, bulan, dan bumi, juga bagaimana dengan kehidupan manusia terhadap kebutuhan ibadahnya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Selamat datang kepada para hadirin yang mengikuti live Q&A yang ketiga ini di Instagramnya OI Fungsu. Mungkin kalau teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar astronomi bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Maharani Shi. Hai Kak, saya ingin bertanya, kenapa sih bumi kita tuh berbentuk bulat, sedangkan yang kita rasakan dan terlihat ketika tinggal di bumi berbentuk datar. Hehehe. Terima kasih Kak. Mungkin bisa langsung ditanya, bisa langsung jawab. Ya ini juga mungkin pertanyaan yang sudah banyak jawabannya juga, dan juga kalau didebatkan nggak ada habisnya karena masing-masing punya apa sendiri gitu ya, punya menurut saya seperti ini, nah menurut yang di sana seperti itu, ya jadi nggak ada habisnya juga. Kalau secara apa ya, nah nanti saya bilang secara sainsnya, ya tim sebelah juga nggak mau gitu kan, ya sains juga bohongan katanya. Ya udah, yang kalau secara singkatnya, bumi kita ini kan cukup besar gitu. Jadi karena buminya cukup besar dan perbandingan antara bumi dan kita itu sangat-sangat kecil, otomatis ketika kita berada di permukaan bumi, kita hanya bisa melihat bagian kulitnya yang terlihat seolah-olah rata gitu. Jadi kalau memang mau pembuktiannya juga sudah banyak, tapi banyak juga ada membuktikan, ditolak, dan sebagainya gitu kan. Bahkan dari tim sebelah juga ada yang mencoba membuktikan buminya datar, malah mereka menemukan buminya bulat gitu. Mungkin seperti itulah. Jadi saya nggak akan menyampaikan argumen, tetap sudah banyak argumennya. Jadi hanya menyampaikan bagaimana menurut saya aja lah gitu juga. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari STMJ_ kita. Mengapa ilmuwan Muslim kalah dalam perkembangan ilmu falak astronomi hingga saat ini?
Ya, Kalau pertanyaannya tadi dibilang mengapa ini astronom, mungkin mungkin bilang kalah enggak juga gitu ya. Karena data-data rumus dan perhitungan yang ada saat ini itu hasil-hasil pengembangan dari astronom muslim. Jadi kalau astronom muslim terdahulunya sudah berhasil membuat pendataan, pengukuran, pengembangan, rumus dan juga tabel-tabel astronomi saat ini, nah itu udah karya yang cukup besar. Bahkan orang orang barat juga menggunakan sumber itu gitu. Dan mungkin kalau di era saat ini gitu ya, kalau realistisnya ya untuk sebuah sebuah unit astronomi ataupun unit observatorium yang pendanaannya mungkin cukup sulit gitu ya. Mungkin kalau dari beberapa negara yang bisa menghasilkan seorang astronom muslim sendiri masih sedikit. Karena apa ya? Karena observatoriumnya masih sedikit, lalu untuk mensejahterakan orangnya juga masih sedikit sulit gitu. Jadi kalau ya sekarang gitu, untuk orang-orang sekarang kan masih mengejar kesejahteraan. Jadi masih mencari tahu masih mencari mana pekerjaan yang lebih baik. Jadi mungkin seperti itulah kenapa astronom muslim yang di tahun-tahun sekarang tertinggal dengan astronom-astronom barat. Ya karena peminatnya dan juga orang-orang yang mempelajari masih sedikit. Tapi kalau kita lihat praktisi-praktisi falak di Indonesia ataupun juga di luar negeri sudah ada cukup banyak. Namun untuk yang menampung orang-orang tersebut yang masih kurang, sehingga memang ya ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih harus terpenuhi terdahulu gitu. Kalau misalnya kita bicara dengan astronom-astronom muslim terdahulu, ya kita lihat saja mereka dibantu oleh kerajaannya, sudah tidak perlu memikirkan bulan depannya bagaimana. Ya memang fokusnya ya udah ini udah sejahtera, kita bisa mempelajari langit, menambah ilmu pengetahuan baru dan sebagainya sehingga mereka bisa lebih fokus. Dan ada yang mendukungnya tentunya. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini dari kolom komentar ya, dari Putri ZS05. Assalamualaikum Bang, mau tanya nih, kan banyak tuh di feed Instagram OIF tentang penetapan arah kiblat. Itu gimana sih cara penetapannya? Apakah ada rumus-rumus tertentu yang dibutuhkan sebagai referensi arah kiblatnya? Mungkin bisa langsung dijawab. Nah, kalau bagaimana cara menentukan arah kiblat itu tentu saja sudah ada perhitungannya, caranya, prosedurnya sudah ada sehingga kalau mungkin itulah posisi ilmu falak dalam membantu membangun peradaban sehingga bisa memudahkan orang-orang yang jauh dari Ka'bah, jauh dari Mekah bisa membantu mereka menunjukkan kemana arah kiblat sebenarnya. Kalau perhitungannya sudah ada, itulah yang dipelajari di dalam ilmu falak untuk perhitungannya. Baik, di sini ada satu pertanyaan dari pertanyaannya itu, apakah prospek kerja lulusan astronomi itu luas atau tidak? Sebenarnya bukan hanya dari lulusan astronomi saja gitu. Kalau memang sebuah pekerjaan itu diseriusi, apa saja akan bisa jadi lapangan pekerjaan. Namun kalau untuk di Indonesia sendiri, mungkin banyak banyak lulusan, namun instansi yang menampungnya masih sedikit. Nah, otomatis orang-orang yang memang serius dalam hal itulah yang akan diterima dalam institusi itu. Jadi orang-orang yang mungkin ikut-ikutan atau ya memang ingin mempelajari namun tidak bisa serius dan sebagainya, ya akan berada dalam instansi yang lain, tetap akan ada pekerjaan, semua orang pasti akan ada pekerjaannya. Jadi kalau memang diseriusi dari astronomi, dari S1 misalnya, ya diseriusi lanjut ke S2. Kalau sudah S2 akan lebih banyak lagi yang
meminta Anda untuk bekerja. Lalu bagaimana kalau sudah masuk ke S3? Nah, kalau sudah masuk ke S3 misalnya, jangankan dari Indonesia, dari luar negeri akan memanggil Anda seperti itu. Sama untuk setiap, ya, tidak hanya dari astronomi saja gitu, dari semua bidang pendidikan pasti seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Alam Syahdian 07. Bang, saya ada pertanyaan nih. Pernah saya membaca sebuah artikel bahwa Jupiter berperan penting melindungi bumi dari asteroid. Apakah itu benar? Nah, itu juga baru ditemukan, atau bukan ditemukan ya, baru diverifikasi oleh ilmuwan. Jadi planet Jupiter ini memiliki gravitasi yang cukup besar, sehingga dia mengontrol bagaimana asteroid yang ada di antara Jupiter dan Mars itu tetap berada di dalam orbitnya. Jadi kalau kita bayangkan aja lah, sebuah benda yang kecil-kecil gitu kan, kecil-kecil di luar angkasa, dengan adanya banyak planet yang posisinya juga bersebar, otomatis benda-benda kecil itu pasti akan mengikut orbit, mengikut gravitasi sini, sana, sini, dan sebagainya, dan pasti akan berkembang, mungkin akan bertabrakan dengan planet-planet yang lainnya. Nah, disitulah salah satu bukan peran gitu ya. Ya, kalau dibilang perannya mungkin jadi peran planet terbesar. Dengan badannya yang cukup besar itu, dia berhasil menahan banyak asteroid di luar angkasa sehingga tetap berada dalam orbitnya. Kalau kita lihat simulasi yang pernah mereka buat gitu ya, simulasi yang dibuat ilmuwan, misalnya di sini Jupiternya, jadi asteroid itu akan mengikut paling banyak posisinya berdekatan dengan planet Jupiter. Jadi ketika Jupiternya bergerak, asteroid yang banyak-banyak ini akan mengikut juga. Jadi satu sisi yang paling banyak dekat Jupiter, ada juga di sisi lainnya yang sedikit, tapi tetap masih terpengaruhi oleh orbitnya. Dan karena sudah ada gravitasi tadi, otomatis di luar angkasa akan terus seperti itu, akan terus mengorbit pada posisinya. Makanya dibilang ataupun disampaikan oleh ilmuwan, ternyata planet Jupiter punya peran yang bisa melindungi bumi. Jadi tidak hanya bumi, planet-planet dalam dan planet luar dilindungi juga oleh planet Jupiter kita. Ya, oke. Mungkin itu ada lagi. Ini pertanyaan dari Muhammad Diamin. Assalamualaikum Bang, izin bertanya mengenai penggunaan teodolit dalam menentukan arah kiblat itu bagaimana ya Bang? Dan untuk menentukan true north-nya juga bagaimana ya Bang? Terima kasih sebelumnya. Penggunaan teodolit dalam menentukan arah kiblat. Nah, kalau penggunaan teodolit itu mungkin sebelum kita belajar teodolit, kita harus paham dulu tentang posisi matahari. Jadi karena teodolit ini mirip dengan teropong, lalu dia mempunyai nilai ketika teropong ataupun teodolitnya digeser-geser, ketika kita menggunakan benda langit sebagai panduannya, sebenarnya untuk mencari utara sejatinya. Jadi walaupun bukan matahari, kita bisa menggunakan bulan, asalkan terlihat dari dalam teropong teodolitnya. Atau kalau bintang, planet juga bisa terlihat dari teropong teodolit, juga bisa digunakan. Jadi teropongnya digunakan untuk mengarahkan ke benda langitnya. Lalu ketika benda langitnya masuk ke dalam ataupun terlihat dari teropong teodolit, kita catat jamnya. Lalu pada posisi yang itu, setelah kita kunci, kita ambil data benda langitnya. Jadi yang paling mudah kan matahari, selain ukurannya besar, selalu terlihat dan terang. Jadi misalnya jam 11 sedang berada di dekat sekitar utara, maka nilai azimut mataharinya pada nilai, kalau jam 11 ya, berarti sekitar misalnya 10, azimutnya 10 derajat pada ketinggian 78 derajat. Nah, dengan jam yang kita catat tadi, kita masukkan nilai 10 derajat ke dalam teodolitnya, atau kalau misalnya kita sistem azimutal, berarti 350 derajat kita geser, sehingga setelah kita geser dengan nilai itu, dari posisi, misalnya ini posisi matahari kan, 10 derajat dari utara.
kita geser sebesar nilai azimutnya. Nah, maka teodolitnya akan menghadap ke arah utara sejati. Tentu saja sebelum hal ini semua kita lakukan, kita kalibrasi dulu lah gitu kan. Kita leveling supaya level rata dan sebagainya, lalu kita dapat benda langitnya. Dapat benda langitnya ini hanya untuk mendapatkan nilai utara sejati. Nah, setelah dapat utara sejati, tinggal kita masukkan berapa azimut ataupun arah kiblat dari tempat yang kita ukur tadi. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali jawaban-jawaban yang sudah dilontarkan dari Abang Da kita, narasumber kita pada hari ini dari tim peneliti OI FUMSO. Nah, yang baru masuk, yang baru join, silakan yang memiliki pertanyaan seputar astronomi, silakan langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya kita adakan event-event selanjutnya, itu Q&A yang keempat. Mungkin bisa ditunggu untuk jadwalnya, bisa langsung lihat di akun Instagramnya OI FUMSO untuk melihat event-event selanjutnya akan diadakan OI FUMSO. Nah, mungkin ada lagi Bang yang mau disampaikan terkait astronomi atau terkait yang lainnya gitu? Mungkin kalau untuk yang pesan saya untuk kaula muda lah, ataupun teman-teman yang masih bingung memilih apa, kalau harapannya pilihlah astronomi sebagai salah satu pilihanmu. Karena apa ya, kita masih krisis orang yang memiliki gimana ya bilangnya, Indonesia ataupun kita masih krisis terhadap orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang astronomi. Mungkin saat ini seperti di instansi besar astronomi misalnya ITB, masih ada tokoh-tokohnya saat ini. Tapi apakah tokoh-tokoh itu akan ada selamanya? Kan tidak. Tentu saja akan ada pengkaderan, dan teman-teman inilah, teman-teman muda, kaula muda, yang akan menjadi pengganti mereka. Kalau pengganti mereka nggak ada, ya otomatis ilmu pengetahuan astronomi di Indonesia dan bahkan di dunia tentu saja akan hilang, dan kita nggak ingin hal itu terjadi gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang baru gabung di Instagram OI FUMSO. Nah, mungkin jika tidak ada, kita akan cukupkan Q&A atau quest and answer pada sesi yang ketiga ini. Nah, untuk itu event-event selanjutnya akan dikabari melalui akun Instagramnya OI FUMSO. Nah, kalau itu kita cukupkan di sini. Setelah itu kami undur diri, kami ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.